Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau, Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku
menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kalau saat ini kita mau sungguh-sungguh membuka mata hati kita mau melihat keadaan dunia saat ini, maka kita akan bisa melihat dengan sangat jelas bukti dan pengaruh yang sangat kuat dari kuasa kegelapan yang selalu berusaha untuk menguasai kehidupan manusia. Ini yang harus kita sadari, saudaraku, karena seperti yang firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika kita ada di dunia saat ini, kita harus menyadari iblis tidak pernah tinggal diam. Ya, iblis itu akan selalu berusaha untuk merenggut kehidupan kita, merenggut kehidupan orang percaya. Dan ketika kita tidak menyadari akan hal ini, maka kita akan terbuai dengan tipu daya dunia ini, sehingga pada akhirnya, saudaraku, kita akan tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia. Inilah cara iblis, saudaraku, yang selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari bahwa sejak semula iblis selalu berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah. Kenapa demikian? Karena satu-satunya keinginan iblis adalah merusak rencana Allah. Dan dengan tipu dayanya saat itu, iblis berhasil memperdaya manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu berarti rencana Allah menjadi gagal? Tidak. Kita harus mengerti, rencana Allah tidak pernah gagal. Karena ketika iblis berhasil memperdaya manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa, Allah Bapa di sorga menyatakan belas kasihannya atas kehidupan manusia supaya manusia tidak akan binasa di dalam kekekalan.
Oleh karena itu di dalam Kristus Bapa menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Dan barang siapa yang mau percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu adalah rencana Allah supaya bisa mengembalikan manusia menjadi manusia seperti yang diciptakan oleh Allah sejak semula. Nah, saudaraku, disinilah kita harus mengerti bahwa iblis tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menipu manusia, memperdaya manusia, supaya manusia kembali memberontak kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus mengerti bagaimana tipu daya iblis yang ingin menyeret kita kembali jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, tidak ada cara lain. Iblis selalu menawarkan kenikmatan-kenikmatan hidup yang saat ini ditawarkan oleh dunia ini. Ingat, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, iblis selalu berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, lalu kita tergoda untuk menikmati setiap tawaran dunia saat ini, maka hal itu sama dengan kita telah terjebak, kita telah terperangkap di dalam jebakan atau perangkap kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan menggiring kita ke dalam kebinasaan kekal. Saudara, iblis akan terus bekerja keras untuk menggiring sebanyak mungkin orang percaya supaya bisa terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Kenapa iblis bekerja keras? Karena iblis tahu benar bahwa waktunya untuk menghadapi penghakiman sudah sangat dekat. Perhatikan itu, iblis tahu benar waktunya untuk menghadapi penghakiman sudah sangat dekat, di mana pada akhirnya iblis harus terbuang ke dalam api neraka yang telah disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Itulah yang firman Tuhan gambarkan di dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini, ya. Kasih karunia Allah Bapa di sorga itu diberikan kepada kita karena Bapa tidak ingin kita binasa bersama-sama dengan iblis di dalam api neraka. Karena api neraka itu sebenarnya disediakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tetapi karena manusia tidak pernah menyadari akan tipu daya iblis, sehingga pada akhirnya manusia terperangkap di dalam kuasa kegelapan ini, saudaraku. Jadi ketika kita sadar akan hal ini, kita harus mengambil tindakan. Tindakannya apa? Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9 tadi kita baca, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Perhatikan itu, kita harus mengambil tindakan untuk melawan iblis. Bagaimana cara melawannya? Kita harus tetap pada iman percaya kita, bahwa ketika kita telah menerima kasih karunia Allah, kita harus tetap ada di dalam iman yang teguh, yaitu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti Bapa bisa menemukan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berkenan di hadapannya, karena kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu kita harus mengambil tindakan, melepaskan diri dari segala keterikatan dengan dunia ini, mematikan setiap keinginan diri yang bukan keinginan Tuhan, lalu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, inilah pertandingan iman yang harus kita jalani selama kita masih hidup. Dan pertandingan iman ini baru akan berakhir ketika
jantung kita berhenti berdetak. Oleh sebab itu saudaraku, selama kita hidup di dunia ini kita harus berjuang supaya pada akhirnya di akhir kehidupan nanti kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan itulah yang akan membuat kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa yang menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami sadar bahwa kami harus berjuang untuk melawan tipu daya iblis, berjuang untuk melepaskan keterikatan hidup dengan dunia ini, berjuang untuk melepaskan semua keinginan-keinginan diri, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami harus menyadari bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, berarti kami harus berjuang untuk melawan iblis dengan iman yang teguh, di mana kami tidak mau lagi mengikatkan diri kami dengan segala bentuk kesenangan hidup dunia ini. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Saat ini sampai waktu-Mu tiba bagi kami dan kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kami akan menerima berkat-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.